Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Sudajat. Saya akan dari kelompok 3 PGSD dengan NIM 2307163 yang dibimbing oleh Bapak Prof. Haji Sofie Iskandar, MPD, dan Ibu Primanita Salihah Rosmana, MPD. Adapun pembahasan masalah pada kali ini yaitu pertama ada konsep ruang lingkup. Konsep dan ruang lingkup, yang kedua teori-teori, 3 hukum landasan, 4 tujuan dan manfaat, yang kelima itu ada pengaruh landasan, dan terakhir ada implementasinya. Yang pertama, definisi. Apa sih itu landasan sosiologi? Landasan sosiologis adalah seperangkat asumsi atau konsep yang dijadikan dasar atau acuan dalam pendidikan yang mencakup pemahaman tentang interaksi antara manusia dengan kelompok atau individu dengan individu atau struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pendidikan serta bagaimana aspek-aspek itu diterapkan dalam praktik dunia pendidikan demi terciptanya pendidikan yang baik. Setelah definisi, kita memasuki ruang lingkup landasan sosiologis, yaitu terdiri atas 4, yaitu pertama hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya, yang kedua hubungan sekolah dengan komunitas di sekitar, lalu yang ketiga ada hubungan antara manusia dalam sistem sosial di pendidikan, dan yang terakhir yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku antara seorang peserta didik. Dan teori-teori yang ada dalam landasan sosiologis yaitu pertama ada teori fungsional, teori konflik, teori simbolitik, teori interaksionalisme sosial, teori konstruksi sosial realita, dan terakhir teori strukturalisme. Selanjutnya ada teori modernisasi, sosiologi kritis, feminisme, rasio pilihan, ekologi manusia, dan sosiologi kultural. Adapun undang-undang yang menghukum atau mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi bahwa sistem pendidikan Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan memperbaiki watak serta membuat peradaban yang bermartabat, yaitu dengan ciri beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu berdemokratis serta bertanggung jawab. Adapun hukum yang mengatur tentang apa itu dosen, guru, dan guru besar, yaitu yang dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu pertama adalah guru. Guru itu bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini atau jalur formal, pendidikan dasar, dan menengah. Kalau adapun dosen itu dalam undang-undang ini, dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan fungsi utama itu mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui teknologi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan yang terakhir yaitu ada guru besar atau profesor. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dalam suatu universitas atau sekolah tinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Untuk apa sih sosiologi pendidikan itu ada? Itu yang pertama sebagai analisis dan proses sosialisasi. Yang kedua itu untuk analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada alat untuk memajukan perkembangan sosial. Yang keempat itu sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Lalu kelima perkembangan sosial. Yang keenam nilai di masyarakat dan keharusan di sekolah. Yang ketujuh yaitu peran pendidikan dalam masyarakat.
Yang kedelapan yaitu dukungan masyarakat dalam pendidikan. Adapun manfaat-manfaat dari landasan sosiologis ini, yang pertama sebagai dasar riset dan analisis, yang kedua untuk memperdalam pemahaman terhadap aspek sosial, yang ketiga itu membantu dalam mengidentifikasi masalah sosial yang mempengaruhi pendidikan, dan yang terakhir itu sebagai acuan itu pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan dan menciptakan peraturan-peraturan yang lebih efektif sehingga pendidikan di lingkungan tersebut dapat berjalan lebih efektif. Adapun pengaruh dari landasan sosiologis pendidikan itu, yang pertama itu dapat memahami ketimpangan sosial di pendidikan. Seperti ada permasalahan-permasalahan di sosial, yaitu ada ras, sara, dan lain-lain. Yang kedua itu menjelajahi dampak sosialisasi. Dengan adanya landasan sosiologis ini, kita dapat mengeksplorasi peran pendidikan dalam bersosialisasi, di mana individu itu mendapat pengetahuan dari norma-norma dan nilai yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu menganalisis institusi pendidikan sosiologis, yaitu yang ada ini kita dapat mengkaji struktur organisasinya, yang dimana kekuasaan dan hubungan di luar lingkungan sekolah itu penting. Yang keempat, mengkaji kebijakan dan reformasi pendidikan. Yang adanya ini kita dapat memasukkan bagi kebijakan pendidikan itu supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu dengan adanya ini kita dapat mempelajari hasil pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, jadi gimana? Jadi karena adanya pendidikan itu kita dapat tahu mereka itu apakah lebih efektif dalam mobilitasnya dan apakah berhasil kita. Yang keenam, menganalisis budaya dan subkultur sekolah. Mempelajari bagaimana interaksi sosial di kelompok teman sebaya itu akan menciptakan budaya-budaya yang ada di sekolah, dan terkadang ada yang tersisihkan menjadi subkultur. Adapun implementasi dalam landasan sosiologis yaitu tidak hanya mengajar pengetahuan kepada anak, tapi juga mengajarkan tentang cara-cara bersosialisasi, cara-cara bergaul, cara-cara berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan lingkungan di sekitar, itu agar tidak menyimpang. Dan pola-polanya yaitu ada pola nomotesis, pola ideografis, dan pola transaksional. Lalu bentuk-bentuk dari implementasinya yaitu pertama ada sosialisasi dalam pendidikan, yaitu kita memberikan pengetahuan-pengetahuan dan cara-cara bersosialisasi. Yang kedua itu proses bersosialisasinya, yaitu kegiatan interaksi antara teman-teman sebayanya atau dengan guru. Yang ketiga itu kita membuat kelompok atau berteman mereka. Yang keempat itu dengan dinamika kelompok atau masalah-masalah yang ada di dalam kelompok-kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu adalah pemahaman nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat dan khususnya di sekolah. Jadi sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.